Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel yang hobi motor, tapi nama channelnya bukan hobi motor. Itu masih pagi ya, sekitar jam 9-an gitu. Gue mencoba, jam 9 kurang sih. Gue mencoba produktif aja sesuai janji gue, karena gue mau bikin video soal ngelem jalur oli yang kebabat pada saat ngebesarin crankcase KPH, Karisma, Super SP25 atau Kirana ya. Jadi kalau gue cari di YouTube tuh jarang banget orang yang nunjukin cara ngelem jalur oli yang kebabat. Sebenarnya bukan, jadi jalur oli itu letter L gini nih. Kalau lo tahu ya, letter L gini nih, gitu. Nah cuma yang kesininya ada kelebihan sedikit nih ke arah crankcase. Nah ini tuh kalau kita gedein crankcase, letter T gitulah, letter T gini nih. Misalkan jalur olinya letter T. Ini anggap T ya, kunci T-nya nggak ada sih ya. Gua ambil kunci T dulu kali ya. Nih, anggaplah kunci apa? Jalur oli itu di sini nih, dari pompa oli dari pompa oli gini nih, dari pompa oli ngedorong, terus dia harusnya belok kanan nih ke arah atas gitu misalkan. Nah, di sini secara cetakan ini tuh cuma letter L gini doang. Nah, cuman kalau jalur ada jalur yang kelebihan ke sini nih. Ini buntu sebetulnya. Nah, kalau lu gedein crankcase yang buntu ini ke sini, itu kebabat gitu. Jadi, yang harus oli langsung dari sini pompa oli naik ke atas. Karena ini yang tadi ke sini buntu nih, letter T gini nih, kayak gini buntu nih ke sini, nih ke atas nih yang dari pompa. Gara-gara ini kita gedein crankcase, ini kebabat ke sini nih. Kebabat, akhirnya yang harus dari pompa oli naik ke atas doang, sekarang jadi bolong ke sini kayak gitu. Nah, yang kita tutup yang mana? Yang sini. Terus cara tutupnya gimana? Karena ini tadi letter T, jadi kayak lu tutup nih. Ketika lu nutup ini, jangan sampai ini ketutup gitu. Jadi lu masukin lem dari sini, jangan sampai lemnya nutup yang sebelah sini. Kenapa? Jadi ntar oli dari pompa oli nggak naik ke atas, karena lu nutup lemnya kebanyakan dari sini, nutupnya kebanyakan sampai yang kesini ketutup. Gua tunjukin cara ngelemnya ya. Nah, jadi sekarang hari ini tuh kurang lebih gitu. Jadi hari ini gue mau nunjukin ke lu cara ngelem jalur oli yang kegedean, bukan jalur oli yang kegedean, jalur oli yang kebuka akibat pemaperasan crankcase di Super SP25, Karisma dan Kirana atau sejenisnya gitu ya. Nah, gue lemnya pakai lem apa? Gue pakai lem kapal atau lem porting orang-orang nyebutnya. Nah, kenapa nggak lem besi? Bisa lem besi juga, cuman kalau lem besi itu kayak kurang rekat, keringnya kayak kurang rekat. Jadi ada kemungkinan bisa jadi lepas. Nah, kenapa gue pakai lem ini? Ini lebih kuat lemnya. Begitu nempel itu tuh nempel banget. Dan bisa di porting, bisa di bisa di tuner kalau kelebihan kayak gitu. Kalau lem besi kan kalau di tuner tuh bisa lepas semua tuh. Kalau ini nggak, kemungkinan lepasnya dikit karena ini kenceng kuat banget gitu. Kalau udah kering, nah gua tunjukin ke lu, lubangnya kan kecil banget ya. Paling lubangnya ditutup nih segini nih, kecil banget tuh, paling segini doang nih di bagian atas nih, ke atas doang. Nah, segitu doang yang ditutup, dan itu kecil banget. Makanya gue pakai lem ini. Gue beli yang berapa, 50 gram ya, 100 gram gue beli. Itu sisanya bakalan banyak banget ini sisanya, jadi ini bisa buat yang lain-lain nanti. Nah, cara ngelem itu gampang. Ini tinggal campurin aja nih sesuai. Misalkan lu ambil segede kelingking gitu. Nah, lu samain 1:1 aja. Lu campur, lu kuel-kuel gitu. Nah, nanti tinggal lu lem. Ini gue tunjukin ya lubang yang akan kita lem nanti sesuai video kemarin. Nah, jadi kalau lu lihat di sini nih. Nah, ini lubang yang akan kita lem ya. Tuh. Ini lubang yang akan kita lem. Lubang ini mah lubang baut, nggak ngaruh. Ini lubang yang dari sini. Nah, ini lubangnya nih. Ini lubang yang dari pompa oli masuk ke sini, naik ke sini. Yang tadi gue bilang letter T. Nah, cuman ada bolongan kelebihan ke sini nih yang letter T tadi. Ini akhir kita tutup, tapi jangan kelebihan. Jangan sampai nutup yang mau naik ke atasnya. Nah, ini yang atas juga jalur oli kemana? Ke apa? Power jet atau apa sih namanya? Oil jet kali nyebutnya ya. Ini kalau yang ini larinya ke atas, yang ini larinya kemana bang? Ini larinya ke sini nih. Kalau lihat di sini ada titik nih. Nih di dalam crankcase ini ada titik nih. Itu pompa oli dari pompa oli ke liner, ke arah liner seher.
Ini nggak boleh mampet, jadi ntar kalian terus pakai jarum atau pakai apa. Ini kecil banget ya, nggak boleh mampet. Dia kecil, kenapa kecil? Karena biar semprotannya kuat, nyemprot ke liner gitu aja sih. Nah itu gini kita lem, kita bikin dikit aja ya, sesuai ukuran ini aja kita bikin. Nah sebelum dilem harus ada baut juga nih. Jadi caranya gimana? Baut ini kita masukin ke sini. Nah supaya ntar di sininya, ntar gua ambil kameranya. Nah jadi cara ngelemnya adalah nih, kan kalian lihat no, bolong ke sono no. Kalau ini baut ya tadi ya, yang lubang baut. Nah yang ini yang kita lem nih, yang kebabat sama apa? Sama tukang bubut. Bukan salah tukang bubut, memang sewajarnya di atas 65 atau 66 ini bakalan kelihatan itu. Nah nih, masukin bautnya ke sini. Ini buat tahanan ya. Jadi begitu kita masukin lem, kayak nggak? Nah kelihatan kan? Nah ini kalian pasang nih, kasih jarak lah 2-3 mili tuh. Ini karena pakai GoPro jadi nggak fokus ya. Nah pokoknya ini tuh kelihatan ya. Jadi ini kalian mundurin sedikit, buat sekedar nutupin itu aja ya. Buat sekedar nutupin lubang jalur oli. Atau enggak gua nanti tag lagi deh pakai HP, gua kasih cahaya. Terus yang ini ya. Nih. Ini yang gue maksud tadi ya, lubang ini nih, gue udah pakai HP ini lebih jelas. GoPro kurang jelas. Nah nih, nah ini tuh, kalian nih kan kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya? Nah itu tuh sebelah kiri tuh, nih, yang ke kiri tuh ada jalur oli tuh. Nah ini tuh kalau kita nutup nih segini nih, kurang tuh jalur olinya tuh. Nah tuh jalur oli nutup nih. Jadi kalian ngelem jangan sampai ke sini nih. Kalian tahannya di sini. Baru kalian lem gitu coy. Tuh masih dapat lah ini tuh, ngelem segini nih. Jangan sampai kebablasan ke sono, ntar naik yang oli ke atasnya mampet gitu aja ya. Aman ya. Nah ini hardener dan itunya ya, segini aja. Kita uel-uel, campur. Kita kopet-kopet, kita cabut, terus tempel lagi, cabut, tempel lagi supaya merata ya. BTW ini lama keringnya, jadinya kual-kual aja sampai rata biar aman. Nah kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Oke, kita langsung ke sininya aja nih. Nih jangan lupa penahannya. Ini kita ratain nih, ada yang apa lari ke arah apa atas, kita keluarin aja yang lari, jangan sampai ada yang mengalingin, ada yang menghalangi. Ntar ya, gua arahin ke atas dulu soalnya gelap. Nah nanti kalau memang ada ini kebesaran apa ketebelan, kalian bisa porting aja pakai tuner ya. Nah ini tinggal kita ratain aja. Kebanyakan bikinnya ternyata.
Udah jadi kayak gini nih. Ini dimin dulu aja, gua nggak tahu nih berapa lama didiminnya. Sayang ya, gua nggak tahu berapa lama didiminnya, tapi ini aman. Nah, buat kalian yang ini lubang ini kan kebobat juga, sebenarnya ini nggak ada masalah sih kalau ini nggak mengganggu soalnya. Tuh. Nah, sekarang udah nggak bolong lagi, nggak bolong ke sono tuh. Udah ketutupan ya. Kalian padetin supaya nggak gampang lepas nanti. Sip, ini udah aman. Ntar kita lihat hasilnya ya. Hasilnya kita porting. Portingnya secukupnya aja, nanti lu sambil lu cek di bloknya sampai dia nggak mengganggu aja, jangan lu babat semua. Kalau ini ntar pas dipasang boring nggak mengganggu ya berarti nggak usah diporting gitu coy. Oke, helah, cuma gue lupa gue lepas, maaf. Jadi ini udah kering ya. Kayaknya sih udah lumayan sempurna keringnya si lemnya. Kita lihat ya. Ini udah gue satuin ya. Nah, jadi si lemnya ini udah gue satuin. Nah, ini karena ini gue udah cobain nih. Jadi setelah dilem, nanti lu cobain pasang. Nah, kalau lu tekan nggak rapet, ini kan nggak rapet nih tuh, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada gap nih. Nah, itu lu butuh porting tipis-tipis berarti ya. Oke, supaya dia rapat. Nih kan bawahnya rapat nih, bawah sih di video kelihatan ya, ini rapat. Nah, ini nggak rapat nih, atas satu ada perlawanan gitu lu tekan. Nah, jadi mesti lu porting. Kalau punya batu saya. Sekarang kita tes lagi. Kita tes lagi ya. Nah, ini udah lumayan nih tuh, udah rapet tuh. Tuh. Udah ya, aman ya tuh. Tuh bisa rapat ya. Nih. Tuh. Kelihatan nggak? Bentar gua rubah dulu. Nah, sekarang ini udah nggak ada perlawanan tuh. Ya. Jadinya udah nggak ada perlawanan. Itu artinya udah aman tuh. Oke. Nah, ini penampilannya setelah di borcun ya. Ntar gue pindahin kamera dulu. Nah, ini penampilannya setelah di borcun atau setelah di tuner ya. Mana sih? Nah, ini nih. Ini udah gue tipisin setelah di tuner. Ntar gue ngambil pakai HP deh biar lebih jelas ya. Gue pindah ke HP dulu paling nanti. Nah, oke. Jadi ini penampilan si lemnya ya. Setelah di tuner nih. Tuh. Udah ketutup. Nah, tadi udah gua tuner, udah gua cobain di crankcase. Udah gua cobain di blok sehar, itu aman. Nah, untuk bagian dalamnya nih kayak gini nih. Kelihatan gak ya? Nah, tuh. Nah, gua ambil tunjukkan dah. Nah, tuh dalamnya lo lihat tuh. Ini dalamnya tuh udah kelem. Nah, ini sebelah sini nih. Yang kanan itu tuh lubang oli ke atas, nggak ketutupan. Nah, ini kuat loh. Ini kuat banget untuk nahan tekanan oli. Tuh.
bagian dalamnya kurang lebih kayak gini tuh setelah dilem porting. Sebagian orang sih ada yang pakai apa ya, ada yang pakai apa namanya, lem besi. Cuman kalian bebas mau apa aja. Cuman kalau gua rekomendasi pakai lem porting ini nih, lebih aman ya. Ini kalau diamplas halus juga ntar nyaru sih. Ini keras banget. Jadi porting aja jadinya bubuk nih. Tuh. Nah oke. Jadi itu setelah gue selesai lem ya. Jadi penampakannya kurang lebih kayak tadi tuh. Jadi caranya itu gampangnya itu lo kalau mau lem kayak tadi, tutorial cara ngelemnya. Jadi hati-hati juga kalau ngelem tuh jangan sampai nutup si jalur yang ke atasnya. Oke. Seperti yang lo tadi udah gue lapihin, udah gue porting, udah gue cek juga jalur ke atasnya nggak ketutupan, udah aman. Nah ini kondisi mesin tinggal gue rakit ya. Teman gue masih ada kurang barang sih. Busing ini nih, busing blok bawah sama busing atas gue kurang 2, jadi gue mesti beli bloknya dulu. Nah tapi untuk video ini cuma sampai sini aja ya, karena ngerakit akan jadi part berikutnya. Karena kenapa gue bikin yang ngelem jalur oli ini sendiri dengan durasi yang lumayan panjang, supaya gue nanti nggak kesalahan ketika ada yang mau ngikutin video ini terus gue nggak detail ngejelasinnya ke kalian. Nanti gue yang disalahin kayak, bang kok olinya nggak naik, bang kok olinya nggak macet, sayurnya ngejim. Nah ini nih mesti diperhatiin yang lem-lem kayak gini nih, jalur oli hati-hati. Supaya apa? Kenapa gue bikin video panjang kayak gini? Supaya apa? Supaya kalian yang mau ngikutin atau enggak video ini jadi referensi buat kalian yang mau bikin mesin 200 cc, supaya nggak salah jalan gitu. Jadi kalian juga yang mau bikin motor sendiri 200 cc sendiri, hati-hati, jalur oli ini penting banget gitu ya. Nah part selanjutnya adalah gue tinggal ngerakit mesin bawah dulu ya. Ngerakit mesin bawah gue jadiin part berikutnya, ngerakit mesin atas gue jadiin part berikutnya. Kenapa? Karena gue pengennya detail supaya hati-hati, supaya nggak kejadian mesinnya jebol pada saat udah ngebulet, udah dijadiin. Gue nggak mau ada kejadian jebol mesin ketika udah di atas, gue nggak mau. Makanya gue hati-hati gitu. Jadi oke. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih. Semoga video ini membantu, bisa jadi referensi buat yang kalian yang punya motor Supra Bapak, Karisma atau Kirana dengan mesin yang sama ya. KPH, KFL atau apalagi ya, Kirana apa ya, KFN, kayak gitulah pokoknya. Yang mesin dengan mesin yang sama ini kurang lebih sama lah caranya ya. Nah oke, kurang lebih segitu aja dulu videonya soal nutup jalur oli ini. Semoga video ini membantu, semoga kalian sehat selalu. Videonya segini aja, gue pamit undur diri, salam hobi motor. Apa ini begini gue ya, Anang. Oke, thank you, bye.